pagi, selamat. Kita ada di hari yang baru kembali ya, dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Setuju boleh katakan amin? Iya, welcome to Berkat Pagi. Senang sekali boleh bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Dan dari mana aja Bapak Ibu boleh tulis di live chat asalnya dari mana. Dan puji Tuhan kita boleh bersyukur di hari yang baru ini. Bapak Ibu boleh tulis di live chat, Yesus kita luar biasa banget ya, pakai banget ya, karena kebaikannya itu selalu dahsyat dalam hidup kita. Apapun keadaan, apapun terjadi di setiap musim, selalu ada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur kepadamu. Kau selalu baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu untuk semua yang kau buat selalu baik adanya. Amin, amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidup, ku terima semua sebagai anugerah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Sama-sama. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kau beri hari yang baru, kau beri kekuatan. Kami percaya tak pernah kau biarkan ku sendiri Bapa. Terima kasih, kau selalu sertaku. Kau yang kami sembah seumur hidup, kami nyanyikan Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan. Kami percaya saat kami datang, kami minta, Tuhan ada. Saat kami ketuk, kau buka pintu.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Sama-sama katakan, oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sama-sama katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami tahu Engkau mengetahui sampai kedalaman hati kami Tuhan. You know us so well Lord. Sebab itu hari ini kami nyatakan bahwa seluruh hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Kami tidak bisa menutup apapun, kami tidak bisa menyembunyi apapun, menyembunyikan apapun, karena Engkau tahu kami, Engkau mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau tuntun kami. Firman ini akan mengubahkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, amen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu kita bersama-sama untuk kita belajar firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang mengetahui seluruh hidup kita. Dia mengetahui kalau kita sedang ngalamin apapun. Dia katakan bahwa Dia tahu dan Dia memelihara kasih setianya atas setiap anak-anaknya. Ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini dalam Mazmur 89 ayat ke-29. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia. Dia ini bagi kita untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Ayat sebelumnya dia katakan seperti ini. Ayat 27, dia akan berseru kepadaku, Bapakku engkau. Jadi saat kita berseru Bapa, dia katakan Allahku dan gunung batu keselamatanku. Ayat 28, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulungku. Jadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Aku akan memelihara kasih setia untuk selamanya. Aku akan menjamin akan adanya anak cucunya sampai selamanya, dan tahtanya seumur hidup. Jadi saudaraku yang kekasih, jadi saat kita memanggil, dia katakan dia pun aku akan berseru kepadaku, Bapakku engkau. Jadi dia tahu saudara, kalau kita berseru,
Dia tahu, saudara, kalau kita sedang menyembah Tuhan, menyembah Dia. Di dalam ayat ke-17 dia katakan, karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, karena keadilanmu mereka bermegah. Dia tahu, saudara, kita bersorak-sorai karena siapa? Karena nama Tuhan. Dikatakan apa, saudara? Bahwa dia ini mengetahui, karena dia ini yang pegang hidup kita. Tangannya yang kuat itu yang memegang hidup kita. Bahwa dia itu yang memiliki kita, saudara. Siapa? Dengan siapa kita bisa sejajarkan, saudara? Dikatakan ayat 7, sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara para penghuni surgawi, saudara. Dia itu Tuhan yang luar biasa, saudara. Bahkan dalam ayat 9 saya coba melangkah sedikit. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat dan kesetiaanmu itu ada di sekelilingmu. Ini, saudara, kalau kita berseru, dia dengar. Saat kita mencari, kita mendapatkan. Saat kita berdoa, kita percaya, kita bisa melihat mujizatnya. Karena apa? Dia ini adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menjaga kesetiaannya di sekelilingnya, saudara. Dia katakan dia tahu umat yang bersorak-sorai, saudara. Sebab itu saya percaya bahwa kalau Tuhan mengenal kita, saudara, dia ini tahu bahwa di saat kita tertindas, di saat kita mengalami apapun, dia tahu. Daud bilang begini dalam Mazmur 88, kita undur satu pasal, ayat ke-16, aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian, daripadamu aku putus asa. Dan seterusnya, saudara. Dia katakan ayat-ayat seterusnya. Tapi kemudian ketika pasal 89 ayat 2, aku hendak menyanyikan kasih setiamu Tuhan selama-lamanya. Bahkan dia ingin memperkenalkan kesetiaanmu kepada, artinya apa, saudara? Daud pernah menjadi inceran maut. Daud itu ngalamin tertindas. Bahkan dia katakan tanganmu menindas aku, diizinkan. Tapi kemudian the next chapter dia boleh berkata bahwa tapi aku akan menyanyikan kasih setiamu. Artinya apa? Dia mengalami kesetiaan Tuhan. Saat kita minta, saat kita dalam keadaan terjepit, Anda mencari Tuhan, dia bukakan. Saat kita berseru, dia mendengarkan. Dan kemudian kita akan mengalami kesetiaan Tuhan yang dikatakan tadi seperti di sekelilingnya, saudara. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, ayat 26 ya, Mazmur 89 ayat ke-25 dan ke-26. Dan saya kembali ke Mazmur 89 ayat ke-29, aku akan memelihara. Kalau memelihara artinya to be continue, saudara. Dia bukan hanya menolong kita kemarin, dia bukan hanya buka jalan kita kemarin, dia bukan hanya menyembuhkan kita kemarin, dia bukan hanya mengasihi kita kemarin, dikatakan, tapi dia pelihara, to be continue. Aku akan melanjutkan kasih setiaku, kesetiaanku untuk selamanya, perjanjianku teguh, jadi nggak akan goyang. Firman Allah berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, gelombang di mana-mana, tapi janji firmanku tidak akan pernah bergoncang. Jadi kalau dia janji apa buat kita lewat firman Allah, dia akan genapi. Tetapi kita perlu melihat bahwa kesetiaan Tuhan itu harus dibarengi juga oleh kita yang terus berjalan bersama dengan dia. Tuhan setia, dia tidak pernah ingkar janji. Tapi kalau kita yang menjauh dari dia, kita melepaskan pegangan kita dari setiap perjanjiannya. Perjanjian itu covenant, ada ikatan, saudara. Tidak boleh dibatalkan dari satu pihak. Ya, dia mengasihi kita, saudara. Tetapi jangan sampai kita menjadi seperti kalau saudara hadir dalam malam mujizat. Saya share tentang bagaimana orang yang mengundurkan diri, orang yang menjadi lemah, menjadi kecewa, yang menarik diri dari keadaan sebelumnya, kesetiaannya, semangatnya, saudara. Artinya bagaimana dikatakan bahwa Tuhan itu menjadi tidak senang, tidak suka, saudara. Sebab itu kita perlu juga menghargai kesetiaan Tuhan dengan kita menjaganya, menghargainya, dan hidup sepenuhnya untuk Tuhan sesuai dengan rencana kasih dan anugerahnya. Kasihnya tidak ada batas. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat. Kasihnya berlanjut. Karena Tuhan tidak hanya bekerja kemarin, dia tolong kita, dia luputkan kita, dia buka jalan kita, dia sembuhkan kita, dia nyatakan kuasanya. Seperti itu, dia terus melanjutkan asal kita terus berjalan bersama dengan dia. Setuju? Boleh katakan amin. Hari ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Terus jalan lagi. Kalau Tuhan sudah jalan, kita jalan lagi. Walk with Him.
jalan bersama dengan Dia, jalan berdampingan dalam kasih setia dan kesetiaannya. Karena Dia katakan bahwa aku akan menjamin akan adanya anak cucunya, penyertaan di janjinya teguh, tidak tergoyahkan. Alkitab mencatat anak cucu orang benar perkasa di bumi. Itu akan digenapi kalau kita terus jalan. Belum terjadi, terus jalan. Belum terjadi, terus jalan. Ada penderitaan, ada kesulitan, terus maju saja. Karena kita tahu Tuhan yang berjanji Dia menggenapi. Setuju, boleh katakan amin. Mari Bapak Ibu, yang kita perlu lakukan, jalan di dalam kehendak Allah, jalan dalam kesetiaan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, dan percaya Dia memelihara. Kalau Dia pelihara, kita juga harus hidup sesuai dengan firman, perintahnya. Kadang kita suka klaim, tapi kita tidak lakukan, saudara. Firman Allah yang selalu bilang bahwa keluar masukmu dijaga, aku akan memberkati adonanmu dan lain-lain. Tapi we have to do our part. Kita harus lakukan bagian kita. Ya kan, firman Allah bilang begini bahwa diberkatilah buah kandungan, diberkatilah. Tapi dikatakan sebelumnya, orang yang memelihara, bagi yang memelihara perjanjian, memelihara hukum-hukumnya, maka dia akan menggenapi. Jadi saudara, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Yang pasti kesetiaannya tidak ada duanya. Setuju, boleh katakan amin. Mari masuki hari ini dengan satu pemahaman, Lord you are so faithful. Dan kita akan terus percaya saat engkau datang, engkau minta Dia buka, engkau berseru Dia dengar. Kita meminta pertolongan Dia, campur tangan, karena Dia masih bekerja. Mari buka tangan kita. Bapa, terima kasih, bersyukur kami diberi kekuatan yang baru untuk percaya Tuhan setia, dan Engkau pelihara, to be continue, berlanjut kesetiaanmu. Dan kami mau jaga bagian kami, memelihara semua ketetapan firman Allah, hidup sesuai janji Allah, dan berjalan dalam kesetiaan. Saat kami meminta, Engkau memberikan. Saat kami mengetuk, Engkau buka. Saat kami berseru, kuasa-Mu bekerja. Saat kami percaya, mujizat terjadi. Kami terima kekuatan, kesembuhan, dibukakan jalan, diberi anugerah, dan bawa kami berjalan lebih dekat lagi, berjalan dalam kesetiaan sampai kepada kekekalan. Kami menerima berkat daripada Bapa cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. In Jesus name, amen. Terima kasih Bapak Ibu, dan jangan lupa setiap hari Selasa di Apel Tower lantai 27 ada Malam Mujizat. Acara ini gratis, nggak perlu untuk daftar, just come. Dan jam 18.30 di Apel Tower lantai 27 Central Park Mall Jakarta. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat dukungan doa selama ini, support yang tidak habis-habisnya, sehingga kami boleh kembali akan onsite ya, dalam rencana Tuhan semuanya ajaib dan kebesarannya dahsyat. Kami boleh mendapatkan tempat yang baru dan boleh dipakai jam berapa saja. Itu luar biasa anugerah Tuhan. Kalau dulu kami hanya boleh ibadah on-site itu satu kali saja di jam 4, saudara, karena tidak boleh, jamnya hanya bisa jam 4 sore, dan kemudian tidak bisa on-site lagi selama 3 tahun ya. Tapi kemudian Tuhan menjawab doa bahwa benar, kalau kita ketuk, kita semangat, kita doa dengan cucuran air mata, Dia jawab. Dan kami boleh mendapatkan tempat yang baru, puji Tuhan. Sekarang sedang dalam tahap renovasi. Terima kasih buat dukungan, buat taburan juga. Bapak Ibu banyak banget yang memberi semangat, memberi ide, memberi dukungan, pendapat, bahkan juga taburan berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk persiapan semuanya rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan sendiri akan membalas, memberkati dengan limpahnya. Kami akan bagikan kabar baik ini ketika semuanya rampung. Kita akan ibadah lagi dalam Miracle Sunday ya, on site ya, di Apel Tower. Nanti tunggu info selanjutnya. God bless you.